akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Bar. Izinkan saya membacakan nama lengkap, yaitu Abdul Bar Nasir Shihab, tempat tanggal lahir di Sleman 6 September 2003. Dan ini mungkin perlu saya sebutkan Ustadz, poin intinya, status dari Ustadz perlu saya sebutkan juga atau tidak Ustadz? Oh boleh, nggak apa-apa, nggak masalah, no problem. Masya Allah. Ya ini juga barangkali ada teman-teman yang berminat mungkin juga mendalami kajian ilmu di Mesir dan barangkali butuh istilahnya butuh penjaga, mungkin dalam arti dengan bepergian kan butuh partner begitu. Ini Masya Allah Ustadz Abdul Bar ini ya masih statusnya masih single dan masih tersedia jika ada teman-teman yang berminat gitu ya. Jadi boleh insya Allah nanti dipersiapkan gitu bagi pribadi masing-masingnya gitu yang sekiranya mau sama-sama mungkin beribadah gitu, berkhidmat. Nah, adapun dari Ustadz Abdul Bar sendiri ini memiliki riwayat pendidikan yang dari SD hingga Madrasah Aliyah ini sangat konsisten ya di Al Irsyad Kabupaten Semarang. Kemudian pernah di STIP Magfirah Bogor. Kemudian sekarang alhamdulillah masih di Al-Azhar University di Fakultas Bahasa Arab di Mesir. Adapun pengalaman organisasinya ini tentu sangat-sangat banyak sekali, terutama mungkin selain selain adanya pengalaman organisasi, ada juga pengalaman lomba seperti lomba debat, lomba pidato, dan juga masih banyak lainnya yang dalam pengalaman kerja pun sangat-sangat sudah ahli ya beliau ini dalam pengajaran bahasa Arab. Nah, mungkin untuk lebih dekat mengenalnya, kita bisa langsung nih dengar dari personal beliau gitu, untuk kita bisa berkenalan lebih jauh gitu tentang Ustadz Abdul Bar sendiri ataupun tentang materi kita yang akan dibahas pada kali ini, yaitu tentang perkuliahan yang ada di Mesir. Tafadol Ustadz, mungkin dipersilakan waktunya dimulai dari sekarang hingga di jam 9 lebih 20 menit. Tafadol maskuron ya Ustadz. Alam. Ini Ana ada waktu berapa lama kurang lebih biar Ana bisa perkirakan? Hingga 9 lebih 20 menit Ustadz, kurang lebih ada di kurang 1 lebih jam. segitu ya. Nah Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil ardi wa rabbis sama. Khalaqa Adam wa 'allamahu al-asma' wa askanahu al-jannata daral baqa'. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna sunnatahu ila yaumin la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ana pribadi sangat bersyukur dan senang bisa berada di tempat ini atau berada di kesempatan ini. Ini Ustadz Naufal ya. Ustadz Naufal. Masya Allah belum Ustadz. Masih polim. Ini yang ikut kurang lebih ada berapa orang ini sebelum Ana mulai? Jadi biar Ana bisa kira-kira. Untuk dari sebelumnya masih dalam jumlah yang sama Ustadz, kurang lebih ada di 15 hingga 14 orang Ustadz. 15 orang ya. Berarti ini sangat eksklusif ya. Jadi Ana mau semua mungkin fokus untuk yang ikut. Insya Allah Ana husnuzon bahwa orang-orang yang ikut di sini memang punya keinginan lebih untuk mengetahui khususnya perkuliahan yang ada di Mesir atau yang Ana sedang jalani saat ini. Alhamdulillah, Ana sekarang ini Ana sedikit perkenalan sambil jalan ya. Ini di Al-Azhar, Jamiatul Azhar di tingkat 2 di tahun kedua. Tadi Ana juga sempat kuliah di Bogor sebelumnya sama Ustadz Basorido yang juga panitia di acara ini kan. Kemudian Ana di sini sekarang di tahun kedua di jurusan Al-Lughah Al-Arabiyyah. Jadi Ana mutakhasis atau mutafarriq li Al-Lughah Al-Arabiyyah.
Ana juga kayaknya kalau antum ada yang lihat Ana di sosial media, Ana juga banyak membahas tentang bahasa Arab. Ya, sekitar bahasa Arab, share nasihat dan ya hal-hal positif lah sekitar itu. Baik, ini mungkin langsung aja ya ke to the point. Yang judul utama daripada judul ini adalah bagaimana perkuliahan di Timur Tengah, khususnya anak pribadi di Mesir atau di Al-Azhar University atau di Jamiat Al-Azhar. Begitu, Ustaz Novel judulnya ya. Nah, Ustaz, betul. Sebelum Ana kasih penjelasan rinci ataupun Ana juga sharing cerita ataupun pengalaman yang Ana tahu. Jadi Mesir itu ataupun Mesir ataupun Egypt dalam bahasa Inggris, dia di dalam Islam itu memiliki sejarah ataupun memiliki cerita-cerita dan memiliki banyak sekali catatan bahwa disitulah banyak sekali ilmu ataupun ulama-ulama juga keluar daripada negara Mesir atau Ardul Kinana atau Ardul Anbiya. Mesir juga disebut sebagai Ardul Anbiya. Jadi Mesir bisa dibilang surganya para penuntut ilmu. Surganya para penuntut ilmu. Banyak para nabi di sana. Nabi Musa, ada Nabi Daniel, dan Nabi Harun, dan nabi-nabi lainnya juga berada di Mesir. Bahkan Mesir juga disebutkan di dalam Al-Quran. Ini adalah dalil ataupun bukti bahwa Mesir memiliki fadilah dan keutamaan. Walaupun semua hal yang memiliki keutamaan juga mungkin ada sisi negatifnya. Mungkin kita bisa hindari, kita bisa ketahui nanti juga akan share tentang plus dan minus bagaimana perkuliahan di Mesir ini. Al-Azhar itu termasuk ya, karena belum cross check, cuman Al-Azhar itu termasuk daripada kampus tertua di dunia, kampus Islam ya, kampus Islam tertua di dunia. Kalau tidak salah, dia itu umurnya makan bisa sampai 1000 tahun kurang lebih ya. Jadi mungkin didirikannya sekitar tahun 970-an Masehi, lebih tepatnya mungkin sekitar 970 Masehi lah. Dari dinasti Fatimiyah berkembang dan namanya ada madrasah-madrasah di sekitar Al-Azhar, tapi termasuk yang sekarang masih berjalan. Al-Azhar itu sampai sekarang masih aktif dan menjadi salah satu universitas Islam tertua di dunia. Baik. Langsung lanjut ke poinnya, kan poinnya lumayan banyak ya yang mau sampaikan. Yang kedua itu adalah mungkin kalau dibilang perbedaannya, perbedaan kuliah di Indonesia dan di Mesir. Ini banyak sekali perbedaannya. Banyak sekali perbedaan di Indonesia dan di Mesir. Salah satunya itu mungkin di sistem administrasi. Di sistem administrasi. Kalau kita di Indonesia itu mungkin administrasinya lebih terstruktur, absensi, tugas rutin, ada ujian berkala, ataupun ada dosen-dosen aktif yang mengarahkan dan memiliki kurikulum yang bisa dibilang kita cuma disuapin lah kayak gitu ya. Tapi kalau di Mesir ini bisa dibilang lebih mandiri, walaupun juga kita punya kurikulum, kita juga punya muqarrarat, juga punya buku-buku kuliah yang harus dipelajari, tapi bentuknya lebih mandiri. Kenapa? Karena di Al-Azhar sendiri, mungkin ini jadi rahasia umum ya sampai sekarang. Di Al-Azhar itu, kalau yang belum tahu, di Al-Azhar itu tidak ada sistem absensi, dan yang hadir di Al-Azhar itu tidak ada sistem absensi. Karena apa? Karena Al-Azhar sendiri dia juga termasuk bangunan yang kampus yang tua dan tidak diperbarui, wallahu alam apa penyebabnya. Tapi ada juga kampus yang baru sekarang, cuman dia tidak diperbarui. Dan itu mahasiswanya itu banyak. Yang di kuliah syariah itu satu angkatan setiap tahunnya itu bisa sampai 1000 atau bahkan 1500 orang. Yang itu di kelas itu dia pakai madraj namanya, atau pakai kayak aula bertingkat kalau di tempat kuliahnya. Karena kalau ada sistem absensi bisa jadi
kelasnya itu tidak mencukupi. Makanya salah satu alasan tidak adanya absensi adalah untuk bisa orang bisa memilih mana yang afdal, mana yang tidak, mana yang mau ikut atau tidak, mana yang tidak ikut kuliah. Karena belajar di Mesir sendiri dia itu karena tadi Anda bilang mandiri, jadi ada yang di dalam kuliah, ada yang di luar kuliah. Ada yang dalam kuliah, ada yang di dalam kuliah. Ada karena kita ini di sini kalau ingin bertemu dengan para ulama, kalau ingin bertemu dengan para asatidz yang memang dia mutamakin, yang dia mutafarriq, mutakhassis fi fannil ilmi, itu ada banyak sekali bertebaran di mana-mana. Jadi kita kalau mau belajar langsung datang ke rumah syekh, langsung kita masuk, kita talaki, kita ikut di halaqah-halaqah ilmu yang mereka sudah miliki. Banyak sekali syekh di sini. Apalagi khususnya mungkin di ilmu qiraat, ilmu fiqh dan ilmu bahasa Arab khususnya juga banyak. Jadi di sini talaki-talaki itu sangat banyak. Tapi semuanya itu bentuknya mandiri di luar daripada kampus. Pertama, kampus sudah tidak ada absensi. Yang kedua, absensi secara rutin ya, seperti di Indonesia. Yang kedua, itu semua bentuknya mandiri. Jadi kita harus customize. Jadi bisa mengcustomize ini karena kelebihan dan juga kekurangannya di satu waktu yang sama. Kalau seorang rajin, dia bisa memanfaatkan semua kesempatan-kesempatan. Ya. Di Mesir, dia akan menjadi ulama, dia akan menjadi ahli ilmu. Tapi juga sebaliknya, karena tidak ada orang ataupun lembaga yang mendorong kita untuk mengambil ilmu tersebut, maka orang kalau sudah malas, nggak bakal ada yang menegur, nggak bakal ada yang mengingatkan. Jadi itu tergantung, depend on ourselves gitu kan. Jadi tidak ada paksaan. Mau antum ambil A, B, C, D, terserah antum. Jadi antum sendiri yang membuat kurikulum ilmu yang akan antum ambil. Karena di sini semua fan ilmu ada. Dari khat Arabi, syair, Al-Quran, fiqih, dan semua madhab itu semua ada. Semua kita bisa ambil. Tapi kita harus pilih dengan baik mana yang mau kita ambil dan mana yang mau kita tidak ambil. Jadi kita memiliki kewajiban untuk eksplorasi sendiri tentang fan ilmu yang mau kita ambil. Jadi kita di sini tuh tidak disuapi tapi dipaksa untuk istilahnya menjadi pencari ilmu atau menjadi penuntut ilmu sejati. Seperti itu. Tapi sebelumnya ini pada hadir nggak ini? Assalamualaikum, halo anak, lupa untuk menyapa hadirin wal hadirat. Hadir Ustaz, hadir. Hadir ya? Masya Allah. Pada semangat nggak ini? Anak lupa nanya, harusnya anak nanyain kabar itu di awal ya. Tapi semoga insya Allah semua pada memang antusias ya untuk ikut ini semua ya. Coba yang mendengarkan Anda bisa angkat tangan coba semuanya. Anda mau melihat. Mau 18 anak. Baik, Masya Allah. Jadi biar nggak satu arah aja ya. Jadi Anda mau lihat juga bagaimana interaksi daripada peserta yang ikut. Dari Persis angkatan 27 ini. Dari Persis nomor 27 Situ Aksan, Ustaz. Oh, oke. Lanjut ya, lanjut. Tadi dari sistem perkuliahan. Perbedaan di Indonesia sama di Mesir ya. Kalau di Indonesia tadi kurikulum. Jadi kalau di Indonesia itu modelnya kita suka tidak suka kita harus ikut. Kalau di Mesir kita nggak suka kita bisa tidak ikut. Dengan pilihan, jadi kita bisa customize tadi ilmu. Makanya itu akan jadi kelebihan dan kekurangan di waktu yang akan. Habis itu kalau di Mesir atau di Indonesia mungkin ada namanya SKS. Gitu ya. Kalau di Mesir tidak ada SKS. Tidak ada SKS. Jadi bentuknya mungkin kayak ujian. Kayak mungkin bentuknya cuma kayak ujian akhir semester setiap semesternya gitu aja. Jadi nggak ada SKS yang harus diikuti, ada SKS yang harus kita kejar selama semester atau selama perkuliahan. Jadi nggak ada. Jadi bentuknya lebih santai gitu, enak. Habis itu mata kuliah untuk perkuliahan itu ada banyak kuliahnya. Jadi fakultasnya itu ada 3. Kalau Anda kan ambil fakultas bahasa Arab, ya kan? Anda ambil fakultas bahasa Arab,
Habis itu ada juga fakultas syariah, ada fakultas usuluddin, habis itu ada fakultas dakwah usuluddin, sama ada yang terakhir namanya FDI, fakultas dakwah Islam, dirasat Islam. Dan itu berbeda-beda, dan paling banyak atau paling banyak orang Indonesia yang hadir itu di fakultas syariah. Dan semuanya kalau di Mesir itu dia soalnya mungkin bisa dibilang harus kita paham dan kita hafal, karena sekarang soalnya cuma 3, 4 atau bahkan cuma 5 aja, tapi itu akan menentukan nilai kita di kelulusan kita. Jadi syarat untuk kelulusan itu adalah tidak boleh ada yang remedi atau merah lebih dari 2. Jadi kalau lebih dari 2 kita mengulangi satu tahun atau 2 semester. Kayak gitu. Jadi makanya kita harus, kalau ada yang belum paham, biasanya orang Indonesia khususnya mereka buka belajar bareng teman-teman, atau ada yang ikut bimbel atau ikut pembelajaran yang memang sesama mahasiswa, untuk kita mungkin bisa lebih paham ya, untuk orang-orang yang tidak hadir di perkuliahan. Gitu. Jadi kita buat diskusi atau mudzakarah bareng-bareng gitu, mudzakarah zaman ini. Habis itu kalau untuk akademik, setelah itu untuk akademik ya, belajarnya di sini ada di masjid, ada di kampus, atau ada juga di kampus baru di sana, di namanya Hayy Sadis, itu juga bagus kampusnya. Dan kalau mau, kampus itu juga memberi banyak ekstra ya, ada tambahan-tambahan kelas, ada tambahan-tambahan ekstrakurikuler yang memang disediakan oleh kampus, dan itu semuanya gratis. Seperti itu. Ini dari segi akademik. Jadi kalau masalah keilmuan memang Mesir nomor 1, karena aku lihat. Karena ada teman yang dia jauh dari Arabia, terusnya di tengah ya, ada yang di Maroko, ada yang di Tunis, dan di tempat-tempat lainnya yang di Timur Tengah, khususnya untuk ini Islam belajarnya. Mesir merupakan yang paling lengkap untuk pembelajaran Islam. Karena tadi ulama ada di mana-mana, dari kita ada di mana-mana, tidak susah, mudah bahkan. Kayak gitu. Yang kedua, kita di sini mahasiswa Indonesia itu sangat solid. Khususnya jadi karena banyaknya kita, jadi saking banyaknya kita, jadi dibuat kelompok-kelompok itu, dibuat per daerah kekeluargaan. Misal ada orang Jawa Tengah kumpul sama orang Jawa Tengah, ada orang Jawa Timur kumpul sama Jawa Timur, untuk menggunakan kita dalam administrasi khusus, lebih khusus untuk residen permit. Jadi nanti Iqomah, untuk kita Iqomah, jadi Iqomah tiap tahun kita ajukannya bukan ke KBRI langsung, tapi lewat keluarga ke keluarga. Itu salah satu organisasi yang menggunakan kita. Jadi kayak komunitas daerah yang membantu kita. Itu bahkan acara di situ sudah sangat sibuk. Banyak organisasi. Jadi kita ini kesibukan di sini di Mesir itu mungkin ada 3. Pertama belajar, kedua kuliah, yang pertama kuliah, kedua kerja, ketiga itu ikut organisasi. Salah satunya ada organisasi di komunitas daerah tersebut, kekeluargaan, atau seperti PPMI atau PPI. Itu mahasiswa banyak yang ikut di sana. Dan ada biasanya juga kayak forum kajian makroah itu juga banyak yang ikut. Lanjut. Oh iya, untuk maktabah. Maktabah di sini, kalau di Mesir itu maktabah bukan maktabah yang kita ketahui ya. Kalau maktabah yang antum ketahui apa maktabah? Maktabah kalau di Mesir Perpustakaan itu Ustaz. bukan perpustakaan. Walaupun memang ada maktabah yang nyata perpustakaan, tapi punya juga ada lain. Maktabah di sini itu tempat buku, tempat jual beli buku. Jadi buku-buku para ulama di sini itu banyak sekali. Di belakang kampus itu percetakan buku banyak banget, sangat banyak. Jadi kita bisa ambil, atau banyak juga buku-buku yang dikirim ke luar negeri, banyak yang dikirim dari Mesir karena mungkin cetakannya dan isinya bagus. Ya gitu. Habis itu untuk di fasilitas kampus Al-Azhar sendiri, dia juga ada perpustakaan khusus dan baru, kayaknya ini masih baru dibuka. Karena Anda sendiri belum pernah sana, cuma Anda lihat gedungnya sangat besarnya. Maktabah Al-Azhar di sana.
nyaman insya Allah untuk belajar. Jadi kalau untuk belajar jangan bingung lah, di Mesir itu sangat eh, mudah untuk mengakses ilmu itu, sangat mudah sekali untuk didapatkan. Yang Al Azhar itu ada dua ya, untuk putra, untuk banat. Kalau ada yang tanya besar itu belajarnya terpisah atau digabung, belajarnya dipisah. Jadi ada kuliatul banat, ada kuliatul banin. Ada kampus untuk putra atau khusus untuk mahasiswa, dan ada kampus untuk mahasiswa. Jadi semuanya terpisah. Jadi nggak ada yang digabung. Jadi insya Allah aman. Jadi lebih lebih nyaman, aman dan nyaman dan enak kita untuk belajar. Dan lingkungan kampus. Selanjutnya lingkungan kampus. Pertama kita ini di luar negeri. Pasti harusnya seyogianya kita ini memiliki lingkungan yang multinasional. Jadi ada orang Asia, ada orang Afrika, ada orang Eropa. Tergantung. Kalau kita memang rajin kuliah, kita akan dapat banyak sekali teman internasional. Cuman kan ada beberapa mungkin mahasiswa tidak memiliki untuk kuliah, tapi dia memiliki untuk talaki ataupun mulazamah sama masyayikh. Tidak masalah. Jadi tergantung apa fokus yang mau diambil di sini. Tapi kalau untuk mencari teman ashab di sini, international student sangat banyak. Dan ada juga beasiswa-beasiswa dari Al-Azhar yang salah satunya dari Al-Azhar, ada nama tempatnya Madinatul Furus, yang dia itu asrama yang disediakan oleh kampus Al-Azhar untuk mahasiswa-mahasiswa yang akan menerima beasiswa. Seperti itu. Untuk prodinya, jadi fakultas utamanya kan tadi ada usuluddin, ada syariat, ada lugah Arabiyah, sama dirasat Islami. Ini untuk yang mau ke Mesir harus perhatikan. Jadi banyak orang yang udah datang ke sini namanya salah jurusan. Jadi harus perhatikan ada usuluddin. Usuluddin itu yang dibahas seperti akidah, tafsir ataupun hadis. Adapun syariah pasti khususnya mereka seperti pembelajaran fikih, usul fiqh, seputar ilmu-ilmu fikih, fikih muamalah, fikih nikah, dan fikih fikih ibadah. Kalau untuk yang bahasa Arab, karena sendiri di kuliah Al-Lughah Al-Arabiyah yang banyak dibahas. Jadi di syariah juga ada pelajaran nahwu, cuman tidak terlalu dalam. Kalau untuk bahasa Arab yang kita dalami nahwu, sharaf, balaghah, sama adab, sama syair Arabi. Adapun di kuliah Al-Lughah Al-Arabiyah itu ada dua macam. Berbeda ya, kalau di Indonesia mungkin ada PBA, yang PBA sama sastra Arab. Kalau di sini ada sastra Arab sama tarikh wal hadarah namanya. Jadi kita mempelajari sejarah-sejarah Arab terdahulu. Khususnya juga kalau di Mesir ada juga sejarah Firaun dan sejarah-sejarah lainnya. Jadi dibahas lebih ke sejarah ataupun tarikh. Kalau untuk syariah tadi yang pertama ada fikih madhab. Jadi kita nanti ketika kita masuk ke kuliah syariah, kita bisa mau memilih madhab Hambali atau madhab Syafi'i yang akan dipelajari selama kita belajar 4 tahun ke depan. Lagi ya. Ini untuk di sisi akademik daripada Mesir. Jadi Anan merasa kalau antum mau ke Mesir sangat rekomendasi. Kalau memang tidak ada, kalau tetap mau keluar negeri dan mau memperdalam ilmu agama, khususnya agama Islam, maka ke Mesir itu sangat rekomendasi untuk belajar. Karena tempat dan aksesnya yang sangat mendukung. Sholat di sini, alhamdulillah, masjid banyak banget ya. Kalau bisa dibilang Mesir itu julukannya apa? Negeri 1000 menara. Allah alam apa istilahnya, pokoknya masjid di sini sangat banyak. Seperti di Turki, di Mesir juga lumayan banyak. Ini kalau untuk akademis. Kalau untuk yang non akademis di luar daripada pembelajaran, jujur, anak pribadi dulu juga tidak menaruh Mesir itu menjadi nomor satu ataupun priority anak pribadi. Cuman setelah anak pertimbangkan daripada sisi akademik yang sangat baik, jadi anak ambil. Kalau dibilang dari sisi kenegaraannya, fasilitas negara ataupun akomodasi dari negara itu menurut anak agak kurang. Jadi Mesir itu bisa dibilang kayak India mungkin ya. Jadi dia bukan negara maju, dia negara berkembang juga. Jadi ada negara yang bagusnya,
Tapi kalau kita tinggal di tempat yang ya bisa dibilang kurang kemajuannya, itu tidak semaju di negara-negara yang memang maju secara fasilitas, secara pendidikan. Di sini semua masih serba manual. Kita untuk melakukan administrasi semua masih pakai pulpen, masih pakai apa namanya, kertas. Jadi kalau di Indonesia mungkin sekarang sudah online ya. Mesir itu banyak yang bilang Mesir itu adalah Indonesia 10 tahun yang lalu. Jadi semua itu masih manual. Kalau antum mau tahu ini, ada kartu mahasiswa, lihat kartu mahasiswanya itu bentuknya pakai kertas pink kayak gini, diambil dari kantor terus dikasih stempel. Karena memang semuanya masih ditaruh manual. Jadi berkas-berkas kita kasih semua berkas asli. Jadi mungkin harus hati-hati kalau memang sudah mau di sini, ya harus siap juga melakukan administrasi-administrasi manual yang akan dihadapi. Itu tidak hanya di jamiah, tapi di luar jamiah juga semua rata-rata masih manual. Itu di luar daripada apa namanya, kemajuan negaranya. Di sini Ana ngerasa musimnya Ana cocok, musim panas dan musim dingin. Musim dingin di sini rasanya kayak di Eropa ya, beda sama di Indonesia. Jadi musim dinginnya di sini, yang musim dingin yang harus pakai jaket tebal itu. Karena memang dinginnya mungkin bisa sampai 4 atau 5 derajat setiap harinya di musim dingin. Sebaliknya kalau di musim panas itu bisa sampai normalnya 38 sampai 40 ke atas. Itu sangat panas. Makanya butuh kipas angin atau bahkan AC. Anak sekarang pakai kipas angin. Kayak gitu. Ini untuk secara negaranya. Tapi ya kurang lebih masih Ana masih bisa lah. Karena dia secara kehidupan walaupun tidak maju, tapi di sini murah alhamdulillah. Jadi walaupun kita di luar negeri, tapi pengeluaran bulanannya mirip sama di Indonesia, tidak jauh, kurang lebih mirip. Makanya banyak orang Indonesia di sini yang ya yang betah lah. Ana juga termasuk betah di Mesir alhamdulillah. Walaupun dia tidak bagus, cukup kayaknya 1 bulan 1 juta atau 1,5 juta, kurang lebih segitu sudah cukup. Tapi kalau mau lebih afdol, ya seperti di Indonesia biaya hidupnya mirip-mirip, jadi nggak terlalu mahal, jadi nggak kayak di negara-negara Eropa yang perbedaan biaya hidupnya itu sangat tinggi. Kayak misalnya di Yordan. Yordan juga dia secara keilmuan mirip ya, cuma secara biaya hidup atau living cost-nya jauh. Seperti di Turki itu mungkin bisa sampai 4-5 juta sebulannya, tapi kita kayaknya nggak sampai segitu, udah cukup. Ini untuk kehidupan sehari-harinya ya. Oh, sama untuk bahasa. Yang mau ke Mesir harus persiapkan bahasa Arabnya. Terkhusus bahasa Arab Fusha dan Amiyah. Amiyah itu tidak perlu dipelajari. Nanti ketika di sini, insya Allah Amiyah itu akan familiar dengan kuping kita atau telinga kita. Jadi santai saja. Yang penting syaratnya yang Fusha itu harus sudah bisa. Karena 80% bahasa Amiyah itu bisa dibilang diambil daripada bahasa Fusha. Jadi kalau kita belum menguasai bahasa Arab Fusha, maka akan sangat susah untuk memahami Amiyah. Apalagi dokter-dokter di sini tidak seperti di Saudi. Tapi di sini tidak seperti di Saudi. Di sini dokternya juga kalau menjelaskan pakai bahasa Amiyah. Jadi harus disiapkan secara bahasanya. Seperti itu. Fon, ini ada tamu Fon. Bentar ya Ustaz.
Afwan. Lanjut ya, Afwan ini. Tamam, Ustaz. Ada. Nah, kalau di sini rata-rata itu model pembayaran bulanannya itu ke sahib imarah. Jadi kita setiap bulan diketok rumahnya untuk bayar tagihan listrik sama air. Nah, barusan ada tagihan listrik. Alhamdulillah kan murah, alhamdulillah. Satu bulan kurang lebih 30.000 ya. Jadi hitungannya murah. Lanjut. Cara daftar atau cara masuknya ya. Ada banyak cara untuk ke Mesir itu ada banyak. Yang Ana lewat jalur yang Ana daftar di sana itu jalur Kemenak. Kemenak yang bekerja sama dengan Al-Azhar. Namanya Markas Al-Azhar Indonesia. Jadi ada dari Kementerian Agama, ada dari Kedutaan Mesir atau jalur mandiri juga bisa. Biasanya itu ada mediator-mediator yang memang membuka pendaftaran di Al-Azhar, nanti diurus sama mereka. Beasiswa, kalau ditanya beasiswa ada cuman tidak banyak. Kalau untuk dari pertama kali mendaftar. Ana dulu dari setiap tahunnya itu kurang lebih yang masuk atau yang diterima di Al-Azhar itu sekitar 1.500 sampai 2.000 setiap tahunnya. Dari Kemenak itu kuotanya sekitar 1.400 sampai 1.500. Dari 1.500 itu yang dapat beasiswa hanya 20 orang saja. Hanya 20 orang saja. Jadi itu nanti based on nilai yang diambil ketika ujian seleksi. Nanti ada namanya ujian tulis dan ada ujian lisan ataupun interview muqabalah. Sama ada ujian kewarganegaraan. Kalau tiga ini lulus dengan nilai yang bagus, itu akan menentukan apakah kita dapat beasiswa atau tidak. Jika kita di 20 pertama, maka akan dapat. Jika tidak, maka nanti kita biayanya mandiri. Seperti itu. Tapi nanti setelah masuk sini kuliah, biayanya gratis. Walaupun ada pembayaran, paling hanya pembayaran buku dan ya murah hitungannya. Seperti itu. Dan biasanya banyak kan di sini kita tidak ada beasiswa untuk pertama kali. Kita berangkat dulu ke Mesir. Nanti ketika kita sudah memasuki semester pertama atau tahun pertama, muncullah nilai. Nanti baru setelah di liburan musim panas itu akan banyak beasiswa-beasiswa yang buka. Ada namanya beasiswa dari Kuwait, ada beasiswa dari Sefarah atau dari kedutaan-kedutaan Mesir yang memang buka untuk beasiswa bagi yang mengajukan. Jadi nanti bagaimana mengajukannya dengan nilai yang sudah didapatkan di semester 1 dan semester 2 di tahun pertama setiap tahunnya. Mau itu tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, ataupun tahun keempat. Jadi beasiswa ada banyak bentuknya. Bisa berbentuk tunjangan bulanan biaya atau asrama. Tergantung apa yang kita pilih ketika beasiswa. Tadi untuk pendaftaran gimana ke Mesir. Jadi seleksinya tadi Anda udah bilang, pertama mendaftar, kemudian ada ujian seleksi administrasi. Setelah itu ada ujian tulis, yang dimana ujian tulis itu online. Yang di dalamnya ujiannya itu ada fiqih, balaghah, sama bahasa Arab secara umum. Sama ada muqabalah tadi, interview nanti langsung dari orang Mesir. Apakah memang antum bisa bahasa Arab, jadi itu langsung dites sama orang Mesirnya. Wawancara deh, gitu guys. Nanti ketika sudah diterima, ada namanya kalau di sini ya, kalau di Mesir itu mungkin agak berbeda sama yang lain. Jadi untuk meratakan bahwasannya mahasiswa-mahasiswa yang diterima itu sudah benar-benar bisa bahasa Arab, ada namanya istilah daurah lughah. Ada namanya daurah lughah atau namanya i'dad al-lughawi atau i'dadul lughah.
atau al-i'dad al-lughawi, persiapan bahasa. Walaupun anak sendiri sebelum datang sini sudah bisa bahasa Arab, tapi harus mengikuti yang namanya daurah lughah atau persiapan bahasa. Tapi jika memang kita sudah bisa bahasa Arab dan dapat mendapatkan nilai yang bagus atau yang tinggi, nanti nilai yang keluar itu atau kelas yang akan kita ambil di daurah lughah berdasarkan nilai yang kita dapatkan ketika ujian. Kalau kita dapat nilai tinggi, maka mungkin kita hanya ikut daurah lughah 1 bulan saja. Kalau kita nilainya jelek, berarti kita bisa sampai 5 sampai 6 bulan. Yang dimana kelas tersebut atau daurah lughah tersebut itu tidak gratis. Jadi kita harus membayar. Karena kurang lupa ingat berapa ya. Kurang lebih pembayarannya itu sekitar 1,5 juta sampai 2 juta, wallahu alam. Karena sudah lupa nominal tepatnya, tapi kurang lebih segitu. Makanya kalau emang mau ke sini, dipersiapkan bahasanya, dipersiapkan untuk ujian, nanti ketika mendapatkan nilai tinggi, tidak perlu belajar lama-lama. Walaupun juga yang ngajar juga orang Mesir bagus itu pelajarannya. Untuk menghemat ya, menghemat waktu dan biaya, seperti itu. Dan ada namanya nanti mu'adalah. Biasanya mu'adalah itu untuk 1 bulan. Kelasnya 1 bulan. Seperti itu. Dan itu semua setelah, jadi kalau sudah dapat kelas daurah lughah, insya Allah sudah diterima. Jadi yang penting lulus dulu di ujian lisan sama ujian tulis. Setelah udah lulus nanti baru ikut daurah lughah. Kalau sudah masuk daurah lughah, insya Allah kemungkinannya bisa dibilang 80 atau 90% sudah keterima deh. Nanti tinggal mengikuti daurah lughah sampai ada pengumuman lagi kapan keberangkatannya. Dan keberangkatan nanti akan diurus oleh markas Al-Azhar itu ataupun mediator yang antum pilih untuk berangkat ke Mesirnya. Tips lolos. Oke. Tips lolos. Aslinya kalau untuk tips lolos 1 aja. Karena Ana melihat rapot yang kita masukkan ke dalam file yang kita ajukan lewat online itu tidak terlalu dilihat. Yang dilihat adalah nilai yang kita kerjakan atau nilai yang kita dapatkan setelah ujian tulis dan juga ujian wawancara. Itu yang lebih menentukan. Nanti setelah itu kita memilih fakultas itu di situ. Yang pertama, bahasa Arabnya harus bagus. Jadi nanti ada muqabalah, itu muqabalahnya random ya. Jadi pertanyaannya terserah doktor ataupun terserah interviewernya yang orang Mesir. Ada teman Ana ditanya, kalau pertanyaan Ana cuma disuruh ta'aruf, habis itu dikasih pertanyaan, mada turidu an takuna fil mustaqbal. Kamu nanti di masa depan mau jadi apa? Nanti setelah 5 tahun mau jadi apa? Nah, itu kan pertanyaannya simple tapi luas ya. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab, maka itu akan jadi pertanyaan jebakan yang mempersusah kita. Jadi pertanyaannya model-model seperti itu. Nanti ada juga yang ditanya seperti nahwu atau bagaimana Al-Qur'annya juga ditanya. Jadi pertanyaannya terserah daripada interviewer yang bertanya. Jadi harus kuat mental, secara fisik dan juga secara jiwa harus kuat. Niatnya harus kuat. Jadi memang kalau ditanya kenapa mau masuk Mesir atau kenapa mau daftar Al-Azhar, itu sudah mempersiapkan jawaban-jawabannya. Tadi ujian lisan, ujian tulis, sama ada namanya ujian kewarganegaraan. Ada istilahnya apa singkatannya, cuman itu adalah ujian kewarganegaraan. Ujian kewarganegaraan itu untuk memastikan bahwa kita memang warga negara yang baik. Jadi ditanyakan sesuatu yang mungkin isunya agak negatif di negara kita, apakah kita mendukung hal tersebut atau tidak. Jadi hal-hal yang bisa dibilang istilahnya syubhat ya. Jadi Anda pasti ditanya pertanyaan, aslinya nanti kalau ada list pertanyaan-pertanyaan untuk disiapkan, jadi ditanya apa hukum, nanti ditanya kamu kalau tinggal bareng orang Kristen bagaimana sikapmu, diusirkah atau nggak apa-apa dibiarin hidup bertetangga dengan orang Kristen, atau bagaimana pendapatmu tentang orang bercadar, habis itu bagaimana pendapatmu tentang hormat kepada bendera, dan pertanyaan-pertanyaan yang modelnya itu seperti itu. Jadi harus disiapkan, itu pertanyaan jebakan itu menurut anak. Jadi harus disiapkan. Habis itu intinya agar kita, kalau mungkin kasarannya bisa dibilang, takut ada orang yang nanti berkhianat terhadap negara gitu ya. Jadi kita dites kewarganegaraannya, apakah memang kita orang yang solid terhadap negara atau tidak. Ya tapi insya Allah itu mudah sih. Gitu.
Apalagi itu transportasi. Oh, transportasi. Saya bilang transportasi di sini mirip di Indonesia, kita pakainya angkot, kita pakainya Trempo di sini atau autobus, kita pakai itu atau bis. Dan di sini motor kalau pakai ojek motor nggak ada yang pakai helm ya. Itu mana sebuah culture shock ini helm tidak berlaku. Wallahu alam kenapa tidak ada orang yang pakai helm, orang juga bingung. Oh ya, untuk estimasi biaya itu beda-beda tergantung pribadi. Makanya yang menentukan adalah nilai yang kita dapatkan. Wallahu alam setiap orang beda-beda, tapi setahu ana mungkin sekitar 15 juta itu 15 juta lah minimal. Karena kan kita bayar tiket di awal ya untuk berangkatan 15 juta. Untuk biaya hidup 1 bulan pertama, untuk visa dan administrasi berkasan kita didaftarkan dan nama kita jadi masuk ifadah, ada ifadah najah dan ifadah qabul bahwa kita mustajid sebagai mahasiswa Al-Azhar University. Kalau makanan di Mesir insya Allah cocok untuk lidah orang Indonesia, tapi tidak semua. Tapi untuk makanan sehari-harinya insya Allah cocok, walaupun itu pakai roti ya, namanya roti ish. Karena orang Mesir sendiri juga nggak setiap hari makan roti, mereka juga makan nasi seperti kita. Jadi insya Allah untuk makanan yang ada di Mesir cocok untuk lidah orang Indonesia. Dan jalur tadi anak-anak bilang ada banyak ya jalurnya, ada lewat Kemenak, ada juga lewat Muhammadiyah, ada juga lewat NU, ada juga lewat mediator lain. Tapi kalau anak sarankan untuk karena katanya banyak sekali kasus-kasus penipuan seperti itu yang dia pembayarannya mahal atau pembayarannya itu bisa dibilang ditipu karena salah memilih mediator ataupun salah memilih lembaga yang didaftarkan. Jadi harus bijak dalam memilih, dicari apakah memang itu punya riwayat yang baik atau tidak. Itu. Di sini antum setiap hari kalau kuliah atau di Mesir secara umum itu juga wisatanya banyak ya. Selain bisa belajar, antum bisa jalan-jalan di banyak tempat. Karena wisata di sini wisata religi ya. Jadi banyak sekali sejarah-sejarah Islam yang berada di sini. Ada namanya Qal'ah Salahuddin, Benteng Salahuddin. Ada namanya Masjid Amr bin As. Ada namanya Masjid Al-Hakim bin Amrillah. Ada Syari Mabis. Ada Giza, piramida Giza yang paling masyhur. Sama banyak tempat-tempat. Jadi kita jalan sedikit ternyata di sini dulu ada sahabat radhiyallahu anhu yang pernah tinggal di sini. Ada Husain, ada Masjid Husain, ada banyak sekali masjid-masjid bersejarah yang memiliki cerita di baliknya. Kalau ini untuk S1 ya, dan untuk S2 anak bertanya juga cari-cari informasi tentang S2 kalau emang mau melanjutkan S2. Bagi yang setelah S1 melanjut S2 di sini mudah untuk lanjut ke S2. Tapi S2 itu setahu Hana 4 tahun kurang lebih. Jadi kalau di Indonesia mungkin 2 tahun, kalau di sini 4 tahun total daripada S2 ataupun magister. Apalagi Ustaz Noval yang belum Ana sampaikan? Atau menurut Ana cukup sih, itu udah semua info tentang perkuliahan di Mesir yang Ana tahu dan Ana ingat sampai saat ini sudah cukup, kayaknya sudah cukup banyak ya. Tapi mungkin kalau ada yang terlewat dan mau ditanyakan monggo ahlan wa sahlan. Cukup insya Allah. Oke, Ustaz. Mungkin terhaturkan jazakumullah khair ya atas tadi berbagai penyampaiannya yang begitu komprehensif ya Ustaz, tentang negeri para nabi ini atau mungkin Ardul Anbiya ini, tentang bagaimana kita cara untuk menggapainya sampai ke tadi mungkin kondisi-kondisi yang ada di sana, dan juga tadi disajikan juga ya, maksudnya disampaikan juga tentang tips-tips ya terkait misalkan bagaimana untuk kita bisa
cepat begitu dalam beradaptasinya, yang insya Allah mungkin bagi para penggiat ataupun bagi para pengejar kuliah luar negeri terkhususnya di Mesir ini tentu akan sangat bermanfaat sekali insya Allah. Amin Allahumma amin. Nah mungkin sebagaimana tadi yang Ustadz sudah sampaikan sangat panjang lebar, tentunya akan ada mungkin ya pertanyaan satu ataupun dua pertanyaan dari para hadirin wal hadirat di majelis kita kali ini. Insya Allah untuk pertanyaan mungkin akan dibuka dulu terhadap satu penanya dulu, kemudian ditambah lagi hingga nanti waktunya mungkin sudah ini ya, sudah sampai ke penghujung acara. Barangkali tafadhol kepada teman-teman yang ingin menanyakan pertanyaannya bisa langsung saja di raise hand ataupun bisa lewat kolom chat. Tafadhol dipersilakan kepada para hadirin wal hadirat. Silakan di raise hand aja bagi yang ingin bertanya, jangan ragu-ragu. Juga tadi mungkin sedikit overview juga sangat ini ya, maksudnya terkait materi yang disampaikan, mungkin yang sangat-sangat perlu diperhatikan bagi para mahasiswa dalam jenjang awal kan tadi dalam pemilihan jalurnya, mungkin mediatornya dan juga bahkan sampai ke ujian-ujiannya gitu yang tentunya perlu diperhatikan dan dipersiapkan lebih dini mungkin. Nah, barangkali dari teman-teman mungkin ada yang mau bertanya terkait istilahnya bagaimana cara untuk tepat mungkin dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, boleh diajukan juga karena memang tentu akan sangat penting sekali ya bagi teman-teman semuanya untuk bisa lebih tahu gitu cara lebih dekat menuju diterima gitu di universitas di Mesir ini gitu. Oke, ada yang mau bertanya kira-kira? Oh ya, ini juga Ustadz mungkin sedikit mengkonfirmasi juga terkait apa namanya di waktu sendiri di sana ketika penyampaian matkul atau mungkin mata kuliah yang disampaikan oleh para dosen-dosen yang ada di Mesir itu kira-kira apakah waktunya sama seperti di Indonesia yang mungkin dimulai dari jam pelajaran jam 7.30 hingga mungkin sore, ataupun di Mesir ini cenderung misalkan dari segi mata kuliah ini hanya sampai ke siang lalu setelahnya mungkin setelah zuhur menuju asar itu ini apa namanya model-modelnya sudah seperti halakoh, liko dan semacamnya Ustadz. Mungkin bisa bantu dijawab. Oke, tamam. Untuk bagaimana perkuliahannya atau lebih khusus jam belajar kuliahnya itu berbeda sama di Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin memulai hari itu jam 7.30, jam 6 atau jam setengah 8 gitu ya. Kalau di sini kita mulai kuliah itu jam 9 setiap hari. Itu di semua jam 9 itu hampir di semua fakultas mulainya jam 9. Ketika Ramadan itu akan ada pergantian jadwal dan biasanya kuliahnya hanya sampai zuhur. Setelah zuhur sudah kosong. Kalau di hari-hari normal pembelajarannya itu bisa sampai asar sekitar jam 4 atau bahkan jam 5. Kayak gitu. Jadi agak berbeda ya. Kalau di Indonesia mungkin mulai jam 7.30 sampai asar. Dan di sini nggak ada kelas sore gitu, nggak ada. Kayaknya baru ada yang modelan kelas pagi, kelas sore kayak gitu. Mungkin di S2 mungkin ya. Tapi walau alam anak kurang tahu pastinya. Cuman untuk yang S1 mulai kelasnya itu jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Secara umum seperti itu. Oh iya, sama tambahan kalau ada yang nanya, Ustaz kalau di sini bisa
bisa umroh, caranya umroh gimana, ahlan wa sahlan. Kalau di sini kalau untuk mau melaksanakan ibadah umroh, pergi ke Baitullah itu sangat mudah ya. Karena itu termasuk keutamaan atau kelebihan yang dimiliki oleh orang-orang yang kuliah di Mesir. Jadi Timur Tengah kan ada banyak, ada Qatar, habis itu ada Tunisia, ada Maroko, dan negara-negara Islam lainnya. Mesir itu sangat dekat dari sini. Jadi mungkin kalau naik pesawat hanya kayak dari Jogja ke Jakarta, cuman perjalanan 2 jam perjalanan sudah sampai di Mekah, sudah sampai di Saudi. Jadi kalau salah satunya mau umroh itu bisa lebih murah, jauh lebih murah. Kalau di Indonesia mungkin bisa sampai 10 atau bahkan 15 juta atau bahkan 20 juta untuk umroh saja. Kalau untuk mahasiswa ataupun orang yang tinggal di Mesir itu mungkin hanya keluar 5, 6, 7 itu sudah sama hidup berapa 1 bulan mungkin udah cukup. Udah sama tiket, sama visa dan lain-lain. Jadi sangat mudah kalau untuk orang yang mau melakukan ibadah umroh itu sangat mudah. Alhamdulillah ini pengalaman seperti itu. Masya Allah, selain ini ya, selain mungkin akses keilmuannya yang begitu tinggi, akses kepada tanah sucinya juga karena keberkahan dari Ardul Anbiya ini barangkali memang sangat-sangat dipermudah ya Ustadz ya. Iya, sangat mudah. Apalagi di sini liburannya itu libur panjang ya. Kalau di Indonesia aku kurang tahu apakah bentuk liburannya sama seperti di Timur Tengah. Kalau di Saudi ataupun di Mesir itu sama, ataupun di luar negeri lainnya ya, di lain Indonesia itu liburannya itu per season atau per musim. Liburan musim panas, liburan musim dingin. Liburan musim dingin biasanya tidak lama, setengah bulan atau 15 hari sampai 20 hari lah paling lama. Kalau untuk liburan musim panas itu bisa sampai 3 bulan, sampai 3 bulan setengah. Jadi untuk kita nanti liburan panjang itu bisa direncanakan untuk planning mau dilakukan. Salah satunya tadi talakti, biasanya banyak daurah-daurah yang dibuka ketika musim panas berlangsung. Jadi banyak masyayikh yang memang mereka membuka daurah ketika musim panas. Jadi kita juga bisa memanfaatkan waktu-waktu liburan yang sangat panjang itu untuk bisa memaksimalkan waktu yang ada. Oke. Eh, Mungkin di Indonesia sendiri tidak ini ya, sedikit berbeda mungkin dalam hal segi libur karena memang libur untuk yang jangka masanya 3 bulan itu biasanya ini Ustadz, apa namanya, dia ketika momentum penerimaan mahasiswa baru. Jadi sebagai ini juga sebagai mungkin jeda untuk mempersiapkan administrasi terkait penerimaan mahasiswa baru. Biasanya di Indonesia seperti itu, Ustaz. Oh, di Namun awal sebelum masuk kuliah. ya, jadi setiap semester ganjil itu si liburnya akan kurang lebih durasinya lebih panjang itu dari liburan semester genap karena memang tadi ya seperti yang sudah disebutkan ada penerimaan administrasi dulu terkait mahasiswa baru ini. Iya. Baik, mungkin ini apa namanya sudah ada yang ingin menanyakan terkait materi yang sudah disampaikan. Mangga kepada Tanwin dipersilakan. Bisa perkenalan nama, asal, kemudian pertanyaannya. Siap, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ustaz, saya Tanwin Fakiasi Laode dari Ambon. Ingin bertanya, di Mesir, mahasiswa memiliki kebebasan besar dalam merancang kurikulum sendiri. Terus memilih mulazamah, talaki, bahkan tidak wajib mengikuti sebagian kajian jika tidak sesuai gitu kan ya Ustaz ya. Ya, Menurut pengalaman di Ustaz, kuliah ya, di perkuliahan. ya di perkuliahan. Menurut pengalaman Ustadz nih,
bagaimana mahasiswa Indonesia itu sebaiknya menyusun strategi belajar agar tetap terarah dan tidak kehilangan fokus dalam sistem yang sangat fleksibel ini, Ustaz. Oke, Gitu, Ustaz. pertanyaan bagus. Bagaimana? Ini udah pertanyaannya? Udah, Ustaz. Udah. Oke. Bagaimana mahasiswa mengatur dan merancang ilmu-ilmu ataupun fan ilmu yang mau diambil di luar kampus ya. Kalau ini setiap orang punya referensi beda-beda. Karena ada orang yang memang dia datang ke Al-Azhar, datang. Karena kalau untuk kita datang sebagai turis saja agak ribet. Jadi ada yang datang ke sini mungkin fokusnya untuk mengambil sanad Al-Qur'an, talaqi, mulazamah, mengambil ilmu qiraat biasanya. Ada banyak orang yang datang ke sini daftar Al-Azhar, dia mau ambil ilmu qiraat, maka dia daftar Al-Azhar, kemudian memperdalam ilmu qiraat di luar kampus. Nanti ketika mau ujian, belajar untuk ujian, kemudian ikut ujian seperti biasa. Cuman kalau menurut anak idealnya kita datang ke sini itu untuk belajar pasti. Walaupun kita semua nggak semuanya ingin ke fakultas A, B, C. Tadi anak bilang bisa ikut talaki di luar kampus. Tapi kalau menurut anak pribadi, kuliah itu adalah sebuah kewajiban ya. Jadi kuliah dulu baru melengkapi hal lainnya. Karena banyak ya di sini mahasiswa-mahasiswa itu mereka bahkan datang ke sini hanya untuk ujian saja. Ini yang harus diwaspadai ya, Tanwin. Jadi datang ke sini hanya untuk ujian saja. Terus hari-hari lainnya kemana? Hari-hari lainnya beda-beda. Ada yang fokus untuk mulazamah masyayikh, misalnya memperdalam ilmu fikih atau ikut talaki, fokus di halakoh-halakoh di luar kampus. Nanti ketika mau ujian, mempelajari muqarrar yang ada, kemudian melaksanakan ujian. Ada yang datang ke sini malah tidak kuliah karena tidak ada absensi. Jadi malas, isinya hanya main game, main handphone, nongkrong sama teman-temannya. Apalagi kalau orang Indonesia di sini, ini salah satu kekurangan yang ada ya. Tidak semua, walaupun banyak yang bagus juga banyak, tapi mana Anda lihat kekurangannya adalah karena kita orang Indonesia banyak. Jadi orang Indonesia itu seringnya kumpul sama orang Indonesia sendiri. Walaupun tidak masalah seperti itu, cuman kekurangannya kalau seperti itu jadi kita terlalu banyak berinteraksi dengan orang Indonesia saja, padahal kita sedang berada di Mesir. Bahasa Arab kita malah jadi menurun. Kita berkurang interaksinya dengan orang-orang yang ada di sini, tidak banyak berinteraksi dengan para masyayikh. Bukannya kita belajar malah melakukan hal-hal lain. Karena di sini kan tidak semuanya beasiswa ya, jadi fokus orang bisa terpisah. Jadi kalau idealnya seorang mahasiswa adalah dia mengikuti kampus, ikut perkuliahan. Kalau kuliah sudah beres, sudah bisa dia ikuti dengan rutin, hadir setiap hari. Biasanya liburnya itu berbeda setiap fakultas. Ada yang satu pekannya hanya 4 kali atau bahkan 3 kali. Biasanya paling banyak itu 5 kali. Atau maksudnya liburannya cuma hari Jumat. Kalau di sini libur nasionalnya hari Jumat. Biasanya paling sedikit itu 3 hari, paling banyak ya berarti 6 hari dalam sepekan itu full. Seperti itu. Jadi bagusnya kuliah dulu fokus. Karena kan kuliah kita yang milih ya. Berarti kita yang memilih untuk kuliah di fakultas tersebut. Maka itu akan menjadi tanggung jawab dasar kita ketika datang. Tanggung jawab dasar kita adalah ikut kuliah. Setelah itu juga kita sudah beres dengan perkuliahan. Kita mau talaqi Al-Quran. Kita mau mulazamah fan ilmu yang lain seperti ilmu mantiq ataupun ilmu fikih atau ilmu asy-syi'r, adab, arud dan ilmu bahasa Arab lainnya, monggo ahlan wa sahlan. Tapi dengan syarat perkuliahan yang menjadi asas kita atau alasan utama kita datang ke sini harus sudah bisa terselesaikan terlebih dahulu. Karena ada juga mahasiswa yang mereka di sini bukannya belajar malah fokusnya ikut organisasi banyak ya. Bisa dibilang ada satu mahasiswa yang dia bisa ikut lebih dari 6 organisasi. Kan kalau di kampus, kalau antum di kampus kan juga ada namanya organisasi, ada juga namanya kuliah. Cuman perkuliahannya itu ada
ada kehadiran wajib, ada absensi yang membuat dia tidak bisa bolos. Kalau di sini kita maksudnya tidak ada yang melarang ataupun menyuruh kita secara peraturan untuk hadir. Tapi selayaknya kita yang kuliah di Al Azhar masa tidak ikut kuliah? Harusnya kita ikut kuliah. Tapi banyak yang tidak ikut kuliah, hanya ikut ujian saja. Wallahu a'lam. Tapi semoga kita semua diberikan, semua orang punya jalan yang masing-masing dan punya rencana yang masing-masing. Itu tadi kalau idealnya sebagai seorang mahasiswa di sini, kita memanfaatkan semua kesempatan ataupun faedah yang ada di sini. Jadi kita bisa berorganisasi, kita juga bisa kerja menjadi side hustle sebagai, kan kita juga mahasiswa sini untuk menambah membayar biaya hidup, kan tidak semua orang masih dibiayai oleh orang tua kan. Makanya di sini banyak yang bekerja. Bekerja di mana? Bekerja banyak yang ada yang kerja di resto-resto Indonesia. Resto di Indonesia ini banyak banget. Walaupun antum di Mesir rasanya kayak di Indonesia. Karena makan-makan Indo di sini sangat banyak. Dari masakan Padang, mie ayam, pempek, semuanya ada. Tukang martabak juga ada. Dan semua itu dilakukan oleh mahasiswa. Hatta sampai teknisi listrik juga mahasiswa kerja di sini. Tukang bener-benerin gadget elektronik juga ada. Tapi jangan sampai hal tersebut memalingkan kita dari tujuan utama kita datang ke sini, yaitu belajar dan kuliah. Itu boleh-boleh saja tapi bukan yang utama. Wallahu a'lam bishawab. Oh, jadi tergantung kitanya setiap niatnya ke sana tuh kan tujuan utama untuk belajar ya. Jadi kalaupun mau kerja, kuliahnya pun tidak boleh ditinggal ya Ustaz ya. Iya, tidak boleh tinggal. Sana kita tujuannya untuk belajar, bukan hanya untuk bekerja. Anda tidak bilang kerja itu tidak boleh. Kerja itu boleh. Tapi dengan dasar bahwa yang menjadi prioritas adalah belajar. Siap Ustaz. Syukran Ustaz. Ada pertanyaan lagi? Masya Allah, semoga tadi bagi Tanwin ini ya kegundahannya mungkin terjawab. Juga mungkin dipersilakan bagi penanya terakhir jika masih ada, mengingat waktu yang kian ini ya, kian menipis, barangkali ditunggu kurang lebih selama 10 detik barangkali untuk menyiapkan dulu pertanyaannya. Jika tidak ada, maka mungkin dicukupkan dulu barangkali ya Ustadz, karena memang sebenarnya pembahasannya makin meruncing dan makin menarik sebenarnya. Cuman alangkah sayangnya gitu ya, terkait waktu ini kita maksudnya ini betul-betul di penghujung secara timelinenya, jadi sedikit kurang bisa gitu untuk di-expand. Namun ada kesempatan terakhir lah bagi teman-teman yang kira-kira ada pertanyaan yang ingin diajukan. Mangga atau misalnya dari moderator ada pertanyaan yang sudah disiapkan, monggo juga nggak masalah. Untuk dari Ana sendiri sebenarnya lumayan ini ya Ustaz, ada hal yang ingin ditanyakan yang mungkin sangat penasaran. Jika mungkin teman-teman lainnya tidak ini ya, tidak mengajukan pertanyaan, mungkin boleh sebagai pertanyaan penutup Ana sampaikan. Tadi Ustadz sempat menyinggung gitu ya Ustadz, terkait adanya mediator-mediator untuk penerimaan mahasiswa, calon mahasiswa yang akan belajar di Mesir ini. Nah, dari saran Ustadz sendiri, menurut pengalaman dan juga mungkin pengetahuan Ustadz, bagaimana tips kita memilih mediator tersebut gitu? Dalam arti kita tentu ingin jalurnya yang pertama mungkin sesuai dengan budget, dan kedua itu tentu si administrasinya tidak rumit begitu ya, dan ya dalam garis besar ya tentu dia memang bukan inilah, kita bisa mengenali mana yang misalkan ini penipu dan ini mungkin yang dia betul-betul memang mediator begitu. Barangkali begitu Ustadz, mohon diminta jawabannya. Tips memilih mediator ya. Oke, aslinya simpel kalau Anda pribadi. Antum cari by rekomendasi. Di mana ada teman ataupun kenalan antum yang sudah di Mesir,
Ini kalau antum ada kenalan ya, yang sudah ke Mesir, dia pakai mediator apa. Kalau memang dia bisa selamat atau bisa sampai di Mesir dengan sehat, saat ketika di Mesir sudah tidak ada permasalahan apa-apa, setelah keberangkatan dia, dia mengurus semua pemberkasan dan keberangkatan, nah, itu mediator bagus. Jadi tidak ada mediator-mediator tertentu. Jadi kalau memang ada yang sudah ke sana, ada banyak mediator tuh, ada banyak sekali. Karena jujur, Anda juga pakai mediator yang tidak terlalu besar, tapi memang cukup bagus ya, kayak gitu. Jadi mungkin antum tanya ke kenalan yang sudah ada di Mesir atau yang pernah di Mesir, tanya rekomendasinya apa. Gitu. Salah satu caranya ya. Oke, baik Ustadz. Mungkin insya Allah terkait jalur dari Mesir ini mungkin barangkali dari teman-teman yang berminat kembali lagi untuk berkuliah di Mesir, jika reach out Ustadz, apakah misalkan Ustadz berkeberatan atau tidak? Siapa tahu ada yang ingin menanyakan lebih lanjut begitu barangkali. Apa? Sebentar, apa nggak kedengeran? Jika terkait mediator ini kan Ustadz menyarankan untuk kepada kenalan-kenalan terlebih dahulu. Nah, jika Ya. misalkan menghubungi Ustadz, misalkan salah satu Oh, mahasiswa ahlan wasahlan, ahlan wasahlan, ahlan wasahlan. Bisa nanti hubungi, ini nomornya bisa dikasih grup, nanti dia bisa hubungi. Alhamdulillah kalau begitu ya. Insya Allah mungkin jadi wasilah juga dari kebaikan yang akan nanti timbul mungkin ya ketika ada santri-santri yang menjadi calon mahasiswa yang akan berkuliah di Mesir gitu ya. Nah, mungkin mengingat waktu yang sudah tok pas di waktu Indonesia pada saat ini itu jam 9:31 Ustadz kebetulan. Jika di Mesir berarti di jam berapa Ustadz? Jam 4:30 sore, Setengah setelah lima. sholat asar. Masya Allah. Jadi tadi ya perbedaan waktu berarti kurang lebih 4:30 ada 5 jam mungkin ya. Alhamdulillah mungkin kita telah sampai pada penghujung acara. Tadi pertanyaan sudah disampaikan dan juga mungkin Ustadz sudah menyampaikan jawabannya juga. Di sini mungkin Ana selaku perwakilan dari eh, pesantren Persis 27 Situ Aksan mungkin ingin mengucapkan terima kasih jazakumullah khair kepada Ustadz. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz dapat sangat bermanfaat banyak bagi para calon-calon mahasiswa yang akan berkuliah di Mesir begitu Ustadz. Oke. Amin, 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 amin. Sama satu lagi mungkin ya, Ana berpesan ya. Boleh nggak? Boleh Ustadz untuk closing statement dipersilakan. Jadi di Mesir itu, khususnya ketika kita kuliah di Al-Azhar, dengan berbagai macam keutamaan dan keuntungan dan kelebihan yang ada yang kita dapatkan ketika di Mesir, di sini juga memiliki kekurangan. Jujur, Ana akan buka di sini, mungkin belum nggak banyak orang yang bicara soal ini, tapi Ana harus terang-terangan untuk orang yang mau ke Mesir, untuk akhwat ataupun ikhwan, semuanya, semua harus aware terhadap hal ini. Ada kebaikan dan ada juga hal yang tidak baik ketika di Mesir, dan harus kita waspadai. Jadi kita tidak mendekati hal tersebut. Di Mesir itu mahasiswa Indonesia sangat banyak, jujur. Mahasiswa Indonesia itu sangat banyak. Yang baik banyak, yang kurang baik juga ada. Jadi kita harus pintar-pintar memilih teman. Bukannya apa? Teman yang tidak baik juga ada. Teman yang baik juga banyak. Jadi kita harus selektif dalam memilih teman dan lingkungan. Khususnya untuk yang akhwat ya. Mungkin karena di sini, mungkin kalau kuliahnya itu dipisah, iya kuliahnya dipisah. Tapi banyak juga acara-acara yang memang itu acara khusus untuk orang Indonesia sendiri ya. Yang itu beberapa kali digabung. Jadi harus bisa menjaga diri, menjaga marwah diri, menjaga iffah kita semua daripada ya pergaulan yang kurang baik lah. Seperti itu. Jadi harus menjaga lingkungan. Biar kita datang ke sini tuh memang benar-benar khalis ataupun memang untuk belajar. Gitu. Jadi jangan sampai salah pergaulan. Pilih-pilih teman yang baik. Wallahu a'lam. Karena apa? As-sahibu as-sahibu.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum ila man yukhalilhu." Seseorang itu atau seorang muslim itu berada tergantung daripada agama temannya. Maka lihatlah siapa yang antum jadikan teman, siapa yang antum jadikan sahabat, siapa yang antum jadikan pasangan sehari-hari dalam berkehidupan ketika di Mesir. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas pesan-pesannya terkait calon mahasiswa yang akan melanjutkan studinya di Mesir. Mungkin dengan itu secara tidak langsung sudah menutup rangkaian acara yang ada. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih wa jazakumullah khair kepada Ustadz Abdul Bar, dan semoga apa yang telah disampaikan tadi kembali lagi bermanfaat, dan di lain waktu semoga bisa ditemukan lagi kesempatan bersilaturahim mungkin barangkali Ustaz ya. Nah, dengan demikian saya tutup dengan doa akhirul kalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.